Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat nggak? Masuk semua ini? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Yang pertama Adelia Faraniza, apakah hadir? Oke. Ahmad Bilal, Ahmad Yafi, Aura, Bastian, Diva Syafira, Dimas Putra, Ikhwan, Jasminar, Kaila, Khairun Nisa, M. Nur Al-Fatah, Mahesti, Marcel Yanti, Muhammad Abdi, Prabu Aryama, Reisa, Rizky Aditya. Oke, Bapak rasa semuanya hadir semua ya. Nah, ini kelas 5B ini semuanya emang rajin. Dari awal saya masuk juga emang udah rajin, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita masuk materi juga, Bapak ingin ngasih sedikit pencerahan mengenai pembelajaran kita. Jadi di dalam kitab Ta'lim Muta'alim terdapat syair yang berbunyi alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jumu'i habibayanin Zukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Jadi, maksud dari syair tersebut adalah tentang syarat mendapatkan ilmu. Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6 di dalam syair tersebut. Yang pertama, syarat pertama itu harus cerdas. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu kita harus cerdas. Dan Bapak yakin semua manusia itu nggak ada yang bodoh. Yang ada itu hanya manusia yang pemalas, yang nggak mau belajar, makanya dia nggak cerdas. Terus syarat yang kedua itu rakus akan ilmu. Maksudnya di sini rakus akan ilmu itu pada saat menuntut ilmu dia itu semangat sekali menuntut ilmunya, tidak males, tidak pernah ngeluh, tidak mudah ngeluh. Apapun yang diberi tugas oleh gurunya selalu dikerjakan, semangat intinya dalam mencari ilmu. Selanjutnya yang ketiga, syarat mendapat ilmu yang ketiga itu sabar. Nah, tentunya kita sebagai siswa atau sebagai murid untuk mendapatkan ilmu itu tidak langsung instan, harus melalui kesabaran. Sabar dalam belajarnya pelan-pelan, mulai dari awal, jangan langsung ke tingkatan yang tinggi karena itu menyalahi aturan. Harus dari awal menuju tinggi sampai selesai. Tapi namanya menuntut ilmu itu mau sampai mati pun tetap menuntut ilmu, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Itu ada hadisnya kayak gitu. Selanjutnya syarat yang keempat, bekal. Kenapa bekal? Karena pada saat menuntut ilmu itu kita membutuhkan bekal yang banyak. Contohnya seperti saya nih, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah ini 4 tahun. Tentunya membutuhkan bekal, bukan hanya bekal untuk dimakan, dikonsumsi pribadi, tapi bekal biaya sekolahnya, biaya transportasinya, dan lain-lain. Itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, syarat yang kelima yaitu nurut dengan guru. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu dan berkah ilmunya, maka taatlah sama gurunya. Takzim sama gurunya, agungkan gurunya. Jangan sekali-kali melawan gurunya atau terbersit di hatinya benci sama gurunya. Maka ilmu itu kemungkinan tidak akan masuk, atau bisa dipastikan tidak akan masuk ke dalam diri kita. Yang selanjutnya, syarat yang keenam itu membutuhkan waktu yang lama.
Seperti saya telah menempuh pendidikan kurang lebih sekitar berapa ya? 16 tahun kurang lebih, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 4 tahun. Jadi jelaskan waktunya cukup lama untuk mendapatkan ilmu, dan saya juga ada kemungkinan setelah kuliah ini akan tetap melanjutkan pendidikan tanpa putus hingga meninggal. Jadi seperti itu ya. Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Yang pertama cerdas, yang kedua rakus akan ilmu atau semangat, yang ketiga sabar, yang keempat bekal, yang kelima nurut sama guru, dan yang keenam membutuhkan waktu yang lama. Jadi seperti itu. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada gambar. Nah, menurut kalian ini gambar orang lagi ngapain? Ya, benar. Jadi ini adalah gambar anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Apa manfaat baca Al-Quran? Jadi manfaat baca Al-Quran yang pertama itu hati menjadi tenang. Karena membaca Al-Quran ini pastinya kita selalu mengingat dengan Allah. Dan mengingat Allah itu pasti membuat hati kita menjadi tenang. Yang kedua, manfaat yang kedua itu mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Mendapat syafaat di akhirat kelak. Insya Allah, kalau kita membaca Al-Qurannya ridho, ikhlas karena Allah, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Insya Allah, semoga aja. Alhamdulillah, amin. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu mendapatkan pahala 10 kebaikan per huruf. Ingat, per huruf mendapat pahala 10 kebaikan. Jadi seandainya alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Ada huruf alif, lam, dan mim. Jadi alif lam mim itu insya Allah akan mendapatkan 30 pahala kebaikan karena ada 3 huruf. Kemudian kenapa sih kita harus belajar mengenai Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Manusia yang ingin hidupnya selamat di dunia dan akhirat tentunya harus memiliki panduan. Dan panduan tersebut adalah Al-Quran. Nah, tentunya kita butuh buku panduan. Sama halnya seperti seandainya kita mengendarai motor. Pada saat kita mengendarai motor, sebelum kita bisa, kita harus mempelajari dulu buku panduannya. Bagaimana cara mengendarai motor ini supaya kita bisa mengendarainya dengan baik dan selamat. Begitu pula dengan kehidupan di dunia ini, kita perlu mempelajari Al-Quran supaya hidup kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Pastinya kita semua mau kan hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang tidak mau. Selanjutnya masuk ke materi pada hari ini, yaitu mengenai mim sukun, mim mati atau sukun. Mim mati atau sukun ini masuk ke dalam bahasan tajwid, tentang ilmu tajwid. Sebelum masuk ke pembahasan mim mati atau sukun, kita harus tahu dulu apa itu tajwid. Jadi tajwid itu berasal dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah membaguskan atau memperbagus bacaan Al-Quran sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa kita harus belajar tajwid? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, belajar tajwid juga sama dengan mempelajari Al-Quran. Kan telah dijelaskan oleh hadis tadi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkannya. Jadi kita belajar aja sudah termasuk baik, apalagi kita belajar kemudian mengajarkannya. Masya Allah, semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian apa hukum mempelajari tajwid? Jadi hukum mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi setiap manusia, tetapi bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya, seandainya di dalam suatu kampung ada satu aja yang belajar tajwid, maka seluruh kampung itu aman dari dosa. Tetapi jika di dalam suatu kampung tidak ada yang mempelajari tajwid, maka seluruh warga di kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Nauzubillah. Kemudian langsung masuk ke materi, hukum bacaan mim mati atau sukun.
Jadi hukum bacaan mim mati atau sukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mimi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu ada idgham mimi. Idgham mimi ini bisa disebut juga dengan idgham mutamasilain. Apa sih idgham mimi itu? Nah, yang pertama idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau meleburkan. Dan mutamasilain artinya 2 huruf yang sama atau kembar. Sedangkan menurut istilah, idgham mimi adalah memasukkan atau meleburkan mim sukun ke huruf mim berharokat yang terletak setelahnya. Jadi, idgham mimi ini terjadi apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim, dan cara membacanya ditahan atau dengung 2-3 harokat. Contoh, ilaikum mursalun. Lihat di kalimat ilaikum. Ilaikum terdapat mim sukun atau mim mati. Kemudian setelahnya bertemu lagi dengan huruf mim yang berharokat. Itulah yang disebut dengan idgham miminya. Contoh yang kedua, khalaqalakum ma fil ardh. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat setelah mim sukun tersebut. Jadi gitu ya mengenai hukuman mim mati atau sukun mengenai idgham mimi. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Nah, ingat cara membacanya 2-3 harokat. Nih, dengerin lagi. Summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Itu jadi 2-3 harokat. Kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi. Apa sih ikhfa syafawi itu? Jadi ikhfa menurut bahasa berarti menyamarkan, dan syafawi berarti bibir. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran ada, di dalam tajwid ada tentang syafawi itu ikhfa syafawi, izhar syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Jadi ikhfa syafawi itu menyamarkan bacaan mim mati atau sukun kepada huruf ba. Nah, ikhfa syafawi itu hurufnya ba, mim mati ketemu ba, maka dihukumi dengan ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan huruf mim, itu hukumnya idgham mimi. Ikhfa syafawi cara membacanya itu gunah 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat ya. Contoh dari ikhfa syafawi ini, mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Wa ma hum bimu'minin. Bacanya 2 harokat. Wa ma hum bimu'minin. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu anfusakum bittikhadzikum. Jadi gitu ya, paham kan? Mudah kalau belajar tajwid ini gampang sih, mudah. Tapi gampang susah, harus fokus intinya. Dibacanya 2 harokat tadi kalau ikhfa syafawi. Kemudian yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi ini hurufnya selain mim dan ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba. Ya bisa hamzah atau ta atau sa gitu, dan lain-lain. Banyak izhar syafawi. Apa sih izhar syafawi itu? Izhar artinya jelas dan syafawi berarti bibir, sama kayak ikhfa syafawi tadi. Syafawinya berarti bibir. Sedangkan menurut istilah, izhar syafawi adalah jelas bacaan mim sukunnya dan tidak didengungkan. Izhar syafawi terjadi apabila huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf selain mim atau ba. Jadi izhar syafawi ini mim mati atau sukun bertemu dengan huruf selain mim atau ba. Kalau bertemu dengan mim tadi hukumnya idgham mimi, dan kalau bertemu dengan ba hukumnya ikhfa syafawi. Contoh dari izhar syafawi ini. Dan iya nih, cara membaca izhar syafawi ini jelas. Jadi maksudnya bacaan mim matinya itu jelas, benar-benar jelas, tidak didengungkan. Contohnya alaihim a'anzartahum. Nah, itu mim sukun bertemu dengan hamzah, nggak perlu didengungkan. Alaihim a'anzartahum gitu. Mudah kalau izhar syafawi itu, enak. Selanjutnya yang kedua, mim mati bertemu dengan ta. Wa ma kuntum
yaktumun gitu. Nggak perlu didengungkan jadi huruf mimnya. Gitu ya, paham ya? Jadi mengenai ketiga hukum bacaan mim mati atau sukun tadi, izhar syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi gitu. Gimana, paham nggak semuanya? Paham ya? Mudah kan? Materinya mudah kan? Mudah banget kan? Coba deh di sini ada ayat Al-Baqarah ayat 54 sampai 56. Dengarkan Bapak baca ya, dengarkan semua ya. Diperhatikan hukum bacaan ketiga hal yang telah dibahas tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan fa akhadhatkumus as-sa'iqata wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Nah, jadi di surat yang Bapak baca tadi itu, di surat Al-Baqarah ayat 54 sampai 56 terdapat ketiga hukum bacaan tadi. Hukum bacaan izhar syafawi, idgham mimi atau mutamatsilan, dan ikhfa syafawi. Gimana sampai sini, paham gak kira-kira? Paham semua ya? Mudah kan materinya? Mudah? Iya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa di dalam tajwid terdapat hukum bacaan mim sukun, mim mati atau sukun. Dan di dalam mim mati atau sukun itu terdapat 3 bahasan atau 3 materi. Yang pertama mengenai idgham mimi, yang mana idgham mimi atau idgham mutamatsilan merupakan mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini yang mana huruf mim sukun bertemu dengan ba yang berharokat setelahnya. Dan yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Mudah kan materinya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jika tidak ada, bisa kita lihat, bisa kita semua lihat di depan sini terdapat beberapa soal untuk melatih kemampuan kalian mengenai materi tadi. Silahkan dikerjakan di kertas lembar aja, ditulis nama dan kelasnya. Boleh dikumpul, besok aja dikumpul, nggak apa-apa. Karena waktunya udah habis sekarang, jadi dikumpul besok aja nggak apa-apa. Gimana, paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, karena waktu kita sudah habis, mohon maaf jika pada saat penjelasan tadi Bapak banyak melakukan kesalahan atau ada kalimat-kalimat yang salah. Jika ada kesalahan, itu murni kesalahan dari Bapak pribadi, dan jika itu benar, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.